Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semoga sehat selalu ya. Saat ini kondisi COVID-19 yang mungkin belajarnya ya di rumah aja. Selanjutnya kami dari kelompok 1 mengatasnamakan Juli Wahyudi, diri saya, dan teman saya adalah Reski, dan juga satu lagi ada Mas Dwi. Oke teman-teman, kali ini kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa itu IP address dan juga subnetting. Ya, nanti akan dicontohkan tentang subnetting. Oke teman-teman, langsung saja pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Resti. Silakan. Zaman sekarang, hampir semua perangkat elektronik sudah terhubung ke internet, baik itu HP, komputer, laptop, ataupun perangkat elektronik lainnya seperti lampu, itu sudah bisa dikendalikan oleh internet. Karena semua sudah terhubung ke internet, maka perangkat yang terhubung itu pasti memiliki alamat di dalam jaringan. Alamat itu disebut IP address. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu IP address. Pasti kalian pernah melihat angka yang seperti ini di dalam handphone maupun komputer. Untuk kalian yang hidupnya bergantung pada internet seperti browsing, game online, nonton film, atau nonton video ini pun pasti berhubungan dengan angka tersebut. Nah, itu adalah contoh IP address. IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan pada sebuah perangkat agar bisa berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam sebuah jaringan. IP address singkatan dari Internet Protocol. IP address terdiri dari 4 blok angka desimal, di mana angka tersebut tidak boleh melebihi nilai 255. Komputer hanya bisa mengirim dan menerima data dalam bentuk kode biner, yaitu angka 1 dan angka 0. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa IP ini berhubungan erat dengan yang namanya internet. Untuk saat ini IP address dibagi menjadi 2, yakni IP version 4 dan IP version 6. IP version 4 menggunakan sistem pengalamatan 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet atau 4 blok, sehingga IP ini dapat digunakan sampai maksimum 4.299.967.296 perangkat. Sedangkan IP version 6 yang merupakan pembaruan dari IP version 4 menggunakan sistem pengalamatan 128 bit yang dibagi menjadi 8 oktet atau 8 blok, di mana IP ini dapat digunakan sampai maksimum angka segini, yang segini banyaknya. IP version 6 diterapkan ke dalam jaringan untuk mengakomodir IP version 4 yang saat ini sudah penuh. Bayangkan saja berapa banyak perangkat yang terhubung ke internet di dunia ini. Satu orang bisa memiliki 2 perangkat atau lebih, dan itu memiliki IP yang berbeda-beda. Jika dilihat dengan seksama, IP version 4 biasanya menggunakan angka desimal, yaitu 0 sampai 9, sedangkan IP version 6 menggunakan angka heksadesimal, yaitu 0 sampai F. Namun, kedua jenis IP ini berasal dari angka yang sama, yaitu angka biner. Jadi, jika kalian ingin mengetahui lebih dalam mengenai IP, silahkan pelajari angka biner. Kenapa desimal? Kenapa? Ayo, kenapa? Karena ini digunakan untuk memudahkan manusia agar dapat menghafalnya lebih mudah begitu. Seperti angka yang sebanyak ini. Ya, meski IP version 6
itu sudah mulai diterapkan, namun masih banyak perangkat-perangkat yang menggunakan IP version 6. Alasannya tentu saja bisa digunakan praktis ya. Siapa juga yang mau menghafalnya dengan angka heksadesimal dari 0 sampai dengan F ya. IP address diibaratkan seperti alamat rumah ya, dimana alamat itu harus unik ya. Artinya dalam perangkat harus memiliki IP yang berbeda-beda. Ini bertujuan agar perangkat lain yang terhubung ke jaringan itu dapat bisa berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lainnya tanpa perlu bingung kemana data itu harus dikirimkan. Jadi ada batasan-batasannya. Berdasarkan penggunaannya, IP address juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama IP public, yang selanjutnya IP private, selanjutnya IP loopback, dan yang terakhir IP automatic private IP address, atau bahasa kerennya disebut APIPA. Oke, sekarang tentang IP public. Apa itu IP public? Jadi IP public itu digunakan pada perangkat yang terhubung langsung ke internet. IP ini biasanya digunakan oleh ISP atau penyedia jasa website. Seperti yang lain di mana mereka terhubung saling membutuhkan koneksi atau terhubung langsung ke jaringan-jaringan internet. Sedangkan IP private yang merupakan pecahan kecil dari IP public yang digunakan oleh ISP yang dapat membagikan koneksi atau sambungan internet ke pelanggan-pelanggan. Seperti kalian mungkin yang sekarang sedang menyaksikan video ini ya, IP private angkanya mungkin seperti ini, bisa dilihat ya. Jadi perangkat kalian jika menggunakan seperti ini itu berarti menggunakan IP private ya. Selanjutnya IP loopback, yaitu IP yang digunakan sendiri oleh komputer itu sendiri. Bagaimana ya? Atau perangkat itu sendiri biasanya ini dengan notasinya 127.0.0.1 ya. Atau lebih sering kita dengar dengan istilah localhost. Yang terakhir APIPA. Apa itu APIPA? APIPA yaitu IP yang terbentuk sendiri atau terbentuk otomatis saat komputer kita tidak mendapatkan IP otomatis dari DHCP. DHCP server ini didapat dari modem, router ataupun server khusus yang menangani DHCP. Dengan sistem pengamatan seperti ini, komputer atau perangkat kita seakan-akan memiliki alamat virtual di dalam jaringan. Ini menjadikan perangkat kita dapat tersambung internet dan dapat berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lain di seluruh dunia. Baik, untuk penjelasan sampai situ mungkin nanti akan dicontohkan oleh teman kita Mas Dwi ya. Kami persilakan. Dalam video kali ini kita akan menghitung tentang subnetting. Ada kalanya kita harus mengerti apa itu IP address sendiri karena saling terhubung dengan subnetting dan IP address. Di dalam IP address terdapat ada rentang IP, IP network, IP broadcast, IP host, dan subnet mask. Itu nanti yang kita akan cari. Di dalam IP itu ada tentang IP, lalu ada IP network, ada IP broadcast, ada IP host, dan subnet mask. Nah, nanti kita akan cari angka ini. Tapi dalam subnetting max ini, yang lebih utama adalah mencari subnetting max ini. Karena dalam subnetting max itu
memiliki angka subnetting maxnya 255.255.255.0. Nah, titik 0 ini yang kita akan cari. Langsung aja studi kasusnya. Misalkan ada IP dengan nomor 23.51.120.155 dengan prefix 27. Sebelum kita menghitung IP ini, biasanya kita disodorkan dengan tabel subnetting. Nah, tabel itu begitu banyak dan begitu rumit untuk menghafalnya. Tabel itu tidak usah dihafal, cukup hanya menghafal 3 bagian dari tabel itu saja, mengingat dari 3 tabel bagian itu saja. Yang pertama dari tabel awal, tabel tengah, dan tabel akhir. Dari tabel awalnya itu yang prefixnya 24. Prefix 24 dengan jumlah IP-nya 256 dengan rentangnya dari 0 sampai 255. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kita ingat dari tabel yang begitu banyak untuk pelajari subnetting adalah di prefix akhir 32, tentu saja dengan IP 1. Dan dari tabel itu yang perlu kita ingat adalah IP prefix dengan nomor 28. Yang perlu kita ingat adalah 24, 32, 28 untuk memudahkan untuk perhitungannya. Untuk 28 berapa jumlah IP-nya? Nah, untuk menghitung jumlah IP-nya sangat mudah, tinggal 2 dikali 8. 2 kali 8 berarti 16. 8 berarti 16. Terus bagaimana dengan prefix 27, 26, 29, 30? Nah, misalkan ada prefix 27. Berapa IP-nya? Nah, tentu saja metode tadi bukan 2 kali 7. Kalau 2 kali 7 14. Itu tidak mungkin. Untuk yang 27 ini itu dikalikan dengan hasil IP dari prefix 28 kali 2. Berarti 16 kali 2 32. Bagaimana dengan 29? Prefix 29 itu IP-nya itu dibagi 2 kalau menurun. Jadi kalau ke atas itu dikali 2, kalau ke bawah 2930 dibagi 2, berarti 16 bagi 2 8. Ya, 8. Nah, kalau misalkan dari 28 terus ke 27, 26, 25 itu dikali 2. Tapi kalau ke bawah itu dibagi 2. Nah, itu mudah. Langsung kita studi kasusnya di IP ini. Bagaimana kita untuk mengetahui rentang IP-nya dari nomor IP ini? Pertama kita cari dulu rentang IP-nya. Nah, ini rentang IP-nya. Rentang IP-nya berapa dari prefix 27? Dari prefix 27 berarti rentang IP-nya naik. Kalau naik berarti dikali 2. 16 kali 2 berarti IP-nya 32. Langkah selanjutnya, dari hasil prefix ini IP-nya sudah ketahuan. Kita ambil nominal IP yang paling akhir 155 dibagi 32. Jadi 32 berarti hasilnya 4,84375. Nah, untuk selanjutnya kita simpan 4-nya. Nah, bagaimana dengan komanya? Kita abaikan saja komanya. Langsung kita kalikan lagi dengan hasil dari prefix 27 kali 32. Hasilnya 128. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan 128 itu ditambah dengan IP dari prefix 27 32 dan dikurangin dengan 1. 190 dikurangin 1 berarti 159.
Nah, dari perhitungan ini kita sudah mengetahui rentang IP-nya. Rentang IP-nya adalah 23.51.155 nah ini dia 128 masukin di sini. Strip 23.120.155 titik. Nah, masukin yang akhir tadi perhitungan 159. Dari perhitungan tadi itu juga kita sudah mengetahui IP networknya dan IP broadcastnya. IP networknya adalah IP network itu angka awal dari IP. Angka awalnya berapa? Ini dia. Ini IP network. Kita masukkan 23.51.155.128. Nah, ini dia IP networknya. Lalu IP broadcastnya adalah balikan dari IP network. Ini dia IP broadcastnya 23.51.120.155.159. Lalu bagaimana dengan IP host? IP host itu pertengahan dari IP network dan IP broadcast, yaitu 129.23.51.155.129 strip 23.51.120.155 strip 158. Nah, ini dia IP hostnya. Lalu bagaimana dengan subnet max-nya? Cukup mudah untuk menghitung subnet max-nya. Kita masukkan di nomor IP 256 diambil jumlah prefix dari jumlah IP dari prefix 27 itu 32. Berarti hasilnya 224. Nah, ini dia adalah subnet max-nya. Tulisannya dengan angka ini 255.254. Nah, itu dia perhitungan dari subnet max-nya. Semoga bisa dipahami. Ya, baik teman-teman, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan teman-teman dapat dimengerti ya. Sekian dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.